Halo, selamat sore dan salam sejahtera, salam sehat juga buat kita semua. Saya Hakim Tarul Sanipar, NPM 191200041 dari kelompok 2 ingin menjelaskan apa itu metode semi-average, metode trend moment, dan metode least square. Yang pertama, metode semi-average yang dimaksud yaitu sebagai cara untuk menentukan model tren selain menggunakan kuadrat terkecil. Yang kedua yaitu metode trend moment adalah analisis yang dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk persamaan Y sama dengan A tambah B dikali X. Sebagaimana telah diulas pada metode semi-average. Yang ketiga, metode least square adalah metode peramalan yang digunakan untuk melihat tren dari data deret waktu. Dan untuk contoh soal dan masing-masing metode akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irmayani Syanturi, NPM 191200028. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi kami mengenai semi-average. Dari data penjualan PT Maju Mundur ditentukan nilai A dan B sehingga diperoleh fungsi persamaan untuk permasalahan dengan cara sebagai berikut. Nilai A ditentukan berdasarkan nilai semi-average untuk kelompok tahun berdasar di tengahnya digunakan sebagai periode nilai A atau semi-average kelompok 1 yaitu 680 kurang 500.000 bagi 3 hasilnya 180.000. Untuk menghitung nilai B dapat langsung dengan cara membagikan selisihnya antara nilai semi-average kelompok 2 dan kelompok 1 dengan data dalam kelompok sehingga hasilnya 180 kurang 3 sama dengan 60.000. Dan yang terakhir, untuk menentukan fungsi peramalan karena nilai A dan nilai B, maka fungsi peramalannya adalah Y 500 tambah 60.000 pangkat 5 sama dengan 800.000. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Simon Purba, NPM 1912003. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang forecasting, yaitu menggunakan metode trend moment. Kita akan masuk dalam langsung contoh soal, yaitu hasil peramalan penjualan dari PT Maju Mundur. Di sini saya akan menggunakan metode trend moment dengan rumus Y sama dengan A tambah B dikali Y. Sebelum masuk ke metode ini, perlu kita ketahui bahwa X harus menggunakan awalan dengan nilai 0 dan diikuti dengan nilai selanjutnya. Dan kemudian kita akan masuk dalam tahap selanjutnya, yaitu adalah dua persamaan. Kita harus menentukan dua persamaan dengan menggunakan metode eliminasi, yaitu rumus kedua yaitu sigma Y sama dengan A dikali N tambah B dikali sigma X. Itu adalah persamaan pertama. Dan persamaan kedua, sigma X Y sama dengan A dikali sigma X tambah B dikali sigma X kuadrat. Baiklah, kita dapat melihat atau jumlah dari sigma Y yaitu 3.540.000 sama dengan A itu adalah hasil peramalan, yaitu di tahun 2019 itu adalah merupakan X angka 6, dan kemudian ditambah B nya bernilai 15. Kemudian persamaan kedua, X sigma XY itu adalah 9.880.000 sama dengan A15 ditambah B55. Kemudian kita masuk dalam eliminasi. Kita cari nilai yang hasil dari 15. Di situ kita cari nilai eliminasi 2,5. Jadi kita akan kalikan, kita akan eliminasikan 2,5 dikali 6 hasilnya adalah 15.
maka kita masukkan 15A. Kemudian ditambah 2,5 dikali 15, hasilnya B 37,5. Karena di bawah adalah dikali 1, jadi kita turunkan saja nilainya menjadi 15A tambah B sama dengan 55. Kemudian nilai tersebut kita akan kurangkan menjadi 8.850 dikurang 9.880, hasilnya min 1.030.000, sama dengan, karena 15 kali 15 adalah bernilai 0, maka kita tidak akan tuliskan. Kemudian B 37,5 dikurang B 55, hasilnya min 17,5B. Kemudian kita lanjutkan, B sama dengan, kita masukkan hasil yang tadi, min 1.030.000 dibagi dengan B, nilai B, yaitu min 17,5. B sama dengan hasilnya B sama dengan 58.900. Kita sudah mendapatkan hasil dari nilai B. Kemudian kita akan kembali mencari nilai A. Baik, kita lihat kembali, kita masukkan sigma Y yaitu 3.540.000 sama dengan A6, yaitu adalah peramalan di tahun 2019. A6 tambah B15, 3.540.000 sama dengan 6A ditambah 15 kali 58.900. Itu adalah hasil dari nilai B. 3.540.000 sama dengan 66A ditambah 883.500. Itu adalah hasil dari 15 dikali 58.900. Kemudian selanjutnya 3.540.000 dikurang 883.500 sama dengan 6A, maka hasilnya adalah 2.656.500 sama dengan 6A. Maka A sama dengan 2.656.500 dibagi dengan 6, hasilnya 442.750. Kemudian kita sudah mendapatkan nilai A dan nilai B, maka kita akan masukkan ke rumus utama, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Maka Y sama dengan 442.750 ditambah 58.900 dikali dengan 6. A adalah 442.750, B adalah 58.900, dan Y nya adalah 6. Maka Y sama dengan 442.750 ditambah dengan 353.400, maka hasilnya 796.150. Maka hasil peramalan di tahun 2019 kita tentukan adalah 796.150. Sekian hasil dari trend moment, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Esra Yunita Lumentobing, NPM saya 19120026. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang metode Let's Square pada PT Maju Mundur. Dalam mencari nilai Let's Square, kita menggunakan rumus yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. Dalam menentukan atau mencari nilai Let's Square, kita membuat dua persamaan, yaitu persamaan A dan persamaan B. Dari persamaan A, kita mendapat hasil yaitu A sama dengan 3.540.000. Itu didapat dari hasil sigma Y dan nilai 6 dari tahun penjualan terakhir, dan maka hasilnya yaitu 590.000. Dan juga dari persamaan B kita mendapatkan hasil yaitu B sama dengan 10.460.000. Itu didapat dari sigma X dan dikali sigma Y, dan nilai 70 itu dari sigma X kuadrat. Maka hasilnya yaitu 149.000
Jadi forecast pada tahun 2019 yaitu 590.000 ditambah 149.428 dikali 7. Itu tujuhnya dari nilai peramalan dari tahun 2019 yaitu maka hasil pelamaran penjualan pada tahun 2019 didapat hasil 1.635.996. Sekian video penjelasan dari metode Let's Square. Udah. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga penonton dapat memahaminya. Saya Hakim Tarul Sonipar dan seluruh anggota kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan kami atau pengucapan kami yang tidak pas mungkin dengan yang kami terapkan nanti, mohon dimaafkan. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.